Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada tema coaching. Bersama saya Rini Putrianita, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 6 Solok Selatan dari Kabupaten Solok Selatan. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulus pemikiran coach dan memberdayakan potensi coach, di mana coach bertugas untuk mengarahkan potensi-potensi tersebut agar coach dapat menemukan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Pada proses coaching terdapat 3 peran. Yang pertama adalah coach, yang kedua adalah coachee, dan yang ketiga adalah pengamat atau observer. Coach yaitu sebagai pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching, dan coachee sendiri adalah penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Coaching yang akan diperankan pada video kali ini yaitu adalah coaching dengan alur tirta, yaitu coaching dengan alur pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada video kali ini saya akan memerankan 3 peran, yaitu sebagai pemantau atau observer, yang kedua sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coaching. Nah, pada video pertama atau peran pertama saya akan memerankan sebagai pemantau atau observer. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Solok Selatan akan membuat tugas tentang modul 2.3 dengan tema coaching dalam akademik. Pada video kali ini kami bertiga akan berperan masing-masing sebagai pengamat, coach, dan coachee. Nah, perkenalkan, saya Rini Putrianita dari SMA Negeri 6 Solok Selatan. Dan saya Mainita dari SMK Negeri 1 Solok Selatan. Saya Sugianti dari TK Mutiara YPMK. Ya, berikut adalah video proses coaching dengan alur tirta dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana? Apakah sudah siap melakukan coaching kita hari ini? Insya Allah siap untuk melaksanakannya. Ya, jadi Bu Yanti, kita kan nanti akan melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan alur tirta, ya kan? Berarti kita harus menetapkan alur yang sesuai, yaitu tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan ditutup dengan tanggung jawab. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses coachingnya, nanti kan saya sebagai observer nih Bu Yanti, yang akan memantau jalannya coaching yang akan Bu Yanti lakukan bersama coach Bu Yanti, kan begitu. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan, ada beberapa penilaian yang nanti akan dinilai pada saat coaching, kan gitu. Jadi di sini beberapa penilaian tersebut yaitu tentang bagaimana Bu Yanti melakukan proses coaching tersebut. Nah, diantaranya adalah adakah tidak prinsip dari keterlaksanaan sebuah coaching. Misalnya terbangun kemitraan, terus ada prosesnya kreatif. Nah, setelah itu memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, itu adalah salah satu yang rubrik yang akan dinilai. Yang kedua, kompetensi-kompetensi yang akan Bu Yanti tunjukkan pada saat Bu Yanti menjadi coach, ya kan? Nah, seperti kehadiran penuh, atau nanti Bu Yanti bisa menghadirkan dengan teknik rasa, kan luar biasa sekali gitu ya Bu Yanti ya. Lalu mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah bagaimana Bu Yanti nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi dari si coaching tersebut, gitu kan Bu Yanti. Nah, jadi itu adalah isi dari rubrik penilaian yang akan saya isi pada saat Bu Yanti melakukan
proses coaching gitu. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum Bu Yanti praktek. Yang pertama itu adalah nanti ketika Bu Yanti akan melakukan coaching, kemampuan apa yang Bu Yanti inginkan terolah dari kegiatan coaching tersebut. Iya, iya. Nah, di sini kalau kemampuan atau potensinya yang mungkin saya akan apa ya itu seperti kehadiran sepenuhnya, terus mendengarkan aktif, mungkin saya akan apa juga kan. Terus yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kan kompetensi yang akan saya lakukan nanti itu. Oke, berarti dari 3 kompetensi coaching Bu Yanti akan berusaha ketiga-tiganya pokoknya Insya Allah terlaksana kita gitu ya Bu laksanakan, Yanti ya. ya. Oke. Nah, kalau dari ketiga itu Bu Yanti secara spesifik gitu yang akan Bu Yanti tekankan pada saat coaching itu yang mana kira-kira? Sepertinya kayaknya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Jadi kalau dari pertanyaan yang berbobot ini mungkin akan menggali ide-ide yang barunya nantinya. Betul sekali. Nah, kira-kira untuk pertanyaan yang ketiga ini Bu Yanti, Iya, iya. hal-hal apa sih yang Bu Yanti inginkan ketika nanti Bu Yanti melakukan coaching? Jadi kan ada kita tuh target-targetnya gitu kan. Nah, target pencapaian apa sih yang Bu Yanti inginkan pada saat coaching nanti berlangsung gitu? Iya, iya. Mungkin kalau target yang saya ingin capai, mungkin yang pertama yang pasti melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur cerita ya tadi ya. Kayak tadi ada tujuan, ada identifikasi, Betul. ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Terus selanjutnya mungkin saya akan menggali ide-ide dari coach saya nantinya, sehingga coach saya nantinya akan mendapatkan solusi dari masalah masalah dia sendiri gitu. Iya, betul. Itu mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi emang benar-benar yang apa itu coaching yang sebenarnya gitu ya Bu Yanti. Oke lah. Jadi selamat melaksanakan proses coaching Bu Yanti. Semoga apa-apa yang menjadi tujuan dari proses coaching Bu Yanti yang sudah dipaparkan tadi itu bisa sampai ke tujuannya, tidak perlu grogi ya kan, karena proses pembiasaan ini pasti nantinya akan menjadikan kita sebagai coach yang profesional gitu ya Bu Yanti ya. Oke, ketemu nanti kita di proses coaching ya Bu Yanti ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Yanti. Ya, selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Yanti. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yanti gimana nih? Alhamdulillah sehat juga ini Bu. Walaupun agak batuk-batuk sedikit ya. Biasa aja. Iya. Nih, saya mau nanya nih. Kemarin saya dapat WA nih dari Bu Rita nih. Tapi kemarin saya lagi sibuk jadi nggak bisa nih membalas atau tanya gitu. Nah, hari ini kebetulan ketemu sama Bu Rita. Saya kira kemarin Bu Yanti nggak mau mendengarkan saya bercerita, makanya saya diam aja. Oh iya, sebenarnya mau loh Bu. Masa ya kita teman mau cerita kita nggak mau gitu kan ya. Ini gimana nih Bu? Kira-kira apa nih permasalahannya nih Bu? Ini Bu Yanti. Bu Yanti kan tahu tuh ada salah satu anak kita yang disabilitas. Iya. Itu si Nanda. Nah, Jadi kebetulan saya kan mengajarkan materi sekarang itu adalah seni randai. Nah, Bu Yanti kan tahu kalau randai itu pasti kita menggunakan apalagi kedua tangan, kedua kaki, pokoknya bergerak lah kita kan begitu. Sedangkan si Nanda ini mempunyai kekurangan. Nah, jadi sudah beberapa kali latihan di waktu saya jadi pelajaran saya itu dia terlihat murung sekali. Dia ikut dalam bergerak, cuman kelihatan dong anak ini dia senang mengikutinya, tapi dia murung aja walaupun dia tetap bergerak. Jadi saya jadi masalah jadinya begitu. Gitu ya Bu ya. Nanti Nanda ini sebenarnya dia mau ya mengikuti randai itu, bagaimana dia mengikuti pembelajaran ibu gitu ya. Karena itu termasuk pembelajaran bagi dia. Tapi kenapa ya Bu kira-kira dia bisa seperti itu, bisa dia terlihat murung gitu? Kenapa gitu? Ya mungkin karena faktor tadi itu Bu Yanti. Jadi dia merasa sedangkan teman-temannya yang lain mempunyai kelengkapan pada dirinya dibilang sempurna lah dia kan, sedangkan dirinya begini kayaknya seperti itu, sehingga dia mau melakukan gerak cuman gak senang, dia gak menikmati gitu. Saya kan pengen anak ini bisa bermain, dia belajar kan, dia gembira kan begitu, jadi ada emosionalnya gak tersalurkan jadinya. Iya, berarti di situ dia merasa kekurangan pada diri dia, jadi membuat dia tuh merasa berbeda dari hal yang lain gitu, dari teman yang lain gitu ya Bu ya. Nah,
itu kan dari pembelajaran Randa itu tadi ya Bu ya. Nah, sebenarnya nih Bu, dari percakapan kita tadi tentang anak ini tersebut ini nih, sebenarnya apa yang Ibu mau harapkan dari anak tersebut itu dulu Bu? Ya, saya kepengen si Nanda ini nggak malu dalam melakukan gerakan begitu. Kemudian dia merasa senang, nyaman bisa belajar dengan saya. Walaupun dia kadang hanya melakukan gerak seadanya saja, saya tidak menuntut dia seperti itu harus sama dengan teman yang lain, tidak. Tapi dia harus ikut serta dalam kegiatan saya ini dengan perasaan yang sangat menyenangkan. Gitu ya. Tadi dia Ibu maunya dia itu tidak malu, Iya. terus mempunyai rasa nyaman, terus dia senang gitu ya Bu ya. Nah, ini Bu, sebenarnya kan ini tidak malu dia Bu. Jadi karena dia disabilitas tadi mungkin dia terasa malu gitu ya Bu ya. Nah, jadi apa nih Bu menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan strategi nih untuk bisa membuat anak ini tidak merasa malu lagi atau mau dia merasa lebih senang lagi dalam melakukan pembelajaran Randa ini? Iya. Pertama saya kan sudah mencari salah satu solusinya nih Bu Yanti. Pertama saya kasih dia sebagai pemeran naskah gitu kan. Karena dalam Randa itu kan ada pemain musik, kemudian jadi tokoh begitu kan. Bisa saya kasih dia menjadi tokoh perannya, dia juga masih begitu. Iya. Berarti tadi apa strategi Ibu sudah memberikan apa alternatif lain ya, terus selain dari gerak, terus tadi ada juga dari pemeran naskah ya Bu ya. Ternyata tidak efektif gitu menurut Ibu. Dan ini apa nih strategi lain Ibu yang bisa Ibu lakukan lagi gitu? Oh ya, saya ingat Bu Yanti. Mungkin saya arahkan ke musik kali ya. Karena gini, saya sering dia lihat kalau dia lagi sendiri-sendiri dia bernyanyi, kemudian kadang dia memainkan tangan yang satu lagi dengan tempo seperti ini gitu kan. Iya, saya baru ingat, kayaknya dia saya pindahkan ke musik aja nih Bu Yanti ya. Itu ide yang bagus juga ya Bu. Karena komponen Randa itu kan tadi kan banyak ya Bu ya. Tidak hanya dari gerakan tapi ada musiknya juga. Nah, iya bagus tuh Bu. Nah, itu kan dia udah kita masukin ke musik gitu ya Bu ya. Ibu mau masukin ke musik. Nah, seperti apa nanti? Apakah alat musik yang akan dia gunakan lagi nanti Bu? Ada Bu, ada kayak alat musik tradisional kita, talempong. Dia kayaknya bisa main tuh, walaupun dia hanya dengan satu tangan, dia bisa memainkan dengan stick. Seperti itu. Jadi kalau untuk alat musik talempong Randa ini, dia nggak perlu melodi yang banyak-banyak. Misalnya mungkin dia hanya megang khusus pada nada sol begitu. Iya, sepertinya itu bagus juga Bu. Bagus ya Bu ya. Berarti nanti anak ditaruh di talempong tadi ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu nanti tantangan ini untuk anak nih di talempong itu menurut Ibu ada nggak nanti dia di situ merasakan ada tantangan gitu Bu? Sepertinya enggak kayaknya dia mampu di situ. Mampu ya Bu ya. Oke, bagus. Berarti nih kira-kira nih kapan Bu Ibu bisa melakukan pembelajaran ini kepada anak Ibu? Kebetulan besok adalah hari saya masuk di kelasnya nih Bu Yanti. Saya akan mencobanya langsung besok. Berarti besok akan Ibu lakukan langsung kepada Ananda ini ya Bu ya, langsung dicobakan kepadanya. Nah, itu hal yang bagus ya Bu ya. Selain dia bisa mengikuti pembelajaran Randa itu walaupun dia tidak gerak, tetapi dia bisa membunyikan alat musik. Nih, menurut Ibu siapa nih Bu yang bisa berperan dalam membantu Ibu nih mewujudkan strategi Ibu ini? Siapa aja Bu? Kira-kira yang pertama dukungan teman-temannya. Dan saya yakin teman-temannya juga akan mendukung hal ini. Kemudian nanti mungkin ada satu temannya lagi dari lokal sebelah. Kebetulan dia juga ahli dalam permainan talempong. Saya akan bisa nanti minta bantu kepada itu berarti si Dodo. Dia kan hobi main musik itu. Nah, saya rasa dia akan membantu untuk membangkitkan semangat dari si Nanda tadi. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Jadi potensi Nanda bisa berkembang lagi ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatur strategi supaya Nanda walaupun dia disabilitas tetapi bisa mengikuti kesenian Nanda itu juga maksimal gitu ya Bu ya. Nah, dengan memainkan alat musik talempong tadi ya Bu ya. Nah, ini Bu, menurut Ibu dari percakapan kita nih Bu yang dari tadi udah panjang kali lebar ini Bu, apa yang Ibu dapatkan ini Bu?
pertama saya merasa lega. Iya. Karena apa? Karena kita saling berbagi, kita mendapatkan solusi dari apa permasalahan kita tadi. Jadi saya yakin dengan kegiatan besok ini si Nanda akan lebih mengembangkan kompetensi dirinya. Pokoknya saya lega hari ini sudah mendapatkan solusi. Iya ya Bu. Nah iya nih, alhamdulillah nih Ibu udah merasa lega. Nah ini untuk indikatornya nih Bu, ketercapaiannya Bu. Ini ratingnya dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa ini menurut Ibu bisa berhasil? Kalau si Nanda berkemungkinan di 90 besar. Ya, 90 itu angka yang tinggi Tinggi Bu. sekali ya. Pasti dia bisa ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan rencana Ibu, strategi Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi Nana juga bisa tidak murung lagi dan semangat untuk belajar kesenian randainya ya Bu ya. Nah ini karena Ibu akan melakukan besok nih katanya. Besok. Saya juga ingin tahu nih cerita selanjutnya dari Ibu Pasti tentang berbeda Nanda ya, ya pasti berbeda kan hasilnya gitu. Saya ingin tahu nih dari Ibu ya. Nanti Yanti siap ya dengarkan cerita selanjutnya. Iya siap Bu. Oke, ini udah Ibu nih udah bisa apa namanya menemukan ide-ide baru tentang bagaimana menghadapi anak yang seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu juga bisa menyampaikan strategi Ibu semuanya udah ya kan. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu sudah menemukan ide-idenya yang baru ini bagaimana? Pokoknya saya senang dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat saya aplikasikan di keesokan hari. Baik Bu. Nah, saya tunggu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Yanti. Iya, sudah sama-sama, menerima curhatan Bu. saya. Oke. Waalaikumsalam. Hai Bu Yanti, gimana? Lega? Alhamdulillah sangat lega rasanya. Ya, coaching sudah berjalan dengan lancar ya kan. Jadi tadi saya sebagai observer sudah membuat catatan-catatan kecil tentang penilaian-penilaian yang tadi saya sebutkan pada saat praobservasi ya Bu Yanti ya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan sedikit memberikan sedikit pertanyaan lagi tentang kegiatan coaching yang tadi Bu Yanti lakukan. Nah, gimana nih Bu Yanti pada proses coaching tadi? Kira-kira tujuan yang tadi Bu Yanti akan capai nih pada saat kita melakukan observasi tadi, apakah sudah tercapai pada saat pelaksanaan coaching yang Bu Yanti lakukan tadi? Alhamdulillahnya seperti yang target saya atau indikator tadi saya yang capai tadi kayaknya sudah tercapai ya Bu Nita. Seperti tadi kami melakukan coachingnya sudah menggunakan alur tirta, sudah bagaimana kita akan yaitu dengan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai dengan itu semua. Dan yang keduanya itu di sana dalam proses coaching sudah saya bagaimana menggali ide-idenya, ide-ide coachingnya ini Bu. Alhamdulillah sudah keluar ya Bu ya. Jadi coachingnya bisa mendapatkan solusi sendiri nih dari apa yang dia rasakan, bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Oke, nah kalau seandainya untuk prinsip coaching sendiri nih, apakah tadi pada saat Bu Yanti melakukan coaching, Bu Yanti sudah melakukan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan pada tahap coaching? Alhamdulillahnya udah ya Bu ya, tetap juga sudah melakukan seperti adanya unsur kemitraan, ada percakapan yang kreatif tadi ya Bu ya antara coach dan coachingnya, menggalinya, terus dan sudah memaksimalkan potensi dari coach ini Bu. Jadi apa yang dia pikirkan sudah itu sudah memaksimalkan potensi dia untuk masalahnya tersebut gitu. Oke. Nah, berarti catatan-catatan saya yang sudah saya buat itu sudah matching seperti yang sudah Bu Yanti bilang tadi. Memang proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Bu Yanti, saya sangat apresiasi. Bu Yanti sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta yang seharusnya ya kan. Dimulai dari tujuan dan berakhir dengan komitmen atau tanggung jawab kan begitu. Nah, jadi Bu Yanti, setelah proses coaching kita ini sudah selesai, nah kira-kira nih Bu Yanti pada masa yang akan datang, nah kira-kira
potensi apa sih yang Bu Yanti ingin tingkatkan lagi dalam proses coaching ini? Iya. Sepertinya ada itu Bu dari potensi yang ingin saya kembangkan lagi nih. Seperti aku menanyakan pertanyaan yang berbobot Oh itu. ya, itu emang agak sedikit Iya, ini ya, Bu jadi Yanti ya. agak meragukan dan Jadi saya PR gitu. jadi harus memang mendalami tentang bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Iya, pada betul, coaching betul, gitu ya, betul. Bu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, nah jadi berarti kan tadi Bu Yanti sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik. Sekali lagi saya apresiasi, dan harapan Bu Yanti terhadap kegiatan coaching dari juga sudah berhasil. Untuk kedepannya, apa harapan Bu Yanti yang barusan Bu Yanti katakan? Juga semoga kita bisa sama-sama belajar supaya nanti kita bisa melakukan coaching lebih profesional lagi ya Bu Yanti ya. Oke. Nah, kira-kira masih ada lagi Bu Yanti yang ingin disampaikan? Ya Bu, ini saya mengucapkan banyak terima kasih Oh ya, sama-sama. sama Ibu Nita yang sudah mengobservasi saya nih Iya. saya sebagai coach. Saran dan apa yang Ibu sampaikan kepada saya pribadinya akan menjadi pembelajaran bagi Kita saya. sama-sama belajar ya Bu Ya, Yanti ya. dan akan bagaimana belajar bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, Terima kasih ya Bu sama-sama Nita ya. ya. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti. Sama-sama. Nah, pada video yang kedua, saya akan memerankan sebagai coach, di mana Bu Mayarita akan berperan sebagai observer dan Bu Yanti akan berperan sebagai coaching. Selamat siang Nita. Selamat siang Bu Rita. Apa kabarnya nih di siang ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Rita gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Oke. Nita kan akan melaksanakan coaching nih. Iya, betul. Jadi saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat nanti Nita melakukan coaching dengan teman. Iya Bu. Oke. Kemudian ada penyampaian nilai nanti, di mana dalam observasi ini saya harapkan Nita sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Dan juga untuk melaksanakan coaching nanti, kemudian kita juga sudah memiliki potensi tinggi dengan teman-temannya, yaitu dan juga mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga itu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap yang berita coaching. Nah, jadi dalam percakapan menggunakan kegiatan nanti adalah percakapan menggunakan alat kita. Iya Bu. Kita itu seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita juga memiliki tujuan apa, kemudian identifikasinya, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan coachingnya, nanti ada beberapa pertanyaan nanti dari coaching yang mana coaching ini tunggal. 1, 2, 3. Oke, Bu Rita, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu sebagai seorang coach. Oke, bertanya salah. Hai Bu. Nah, kemarin kan kita udah WA nih ya. Nah, sekarang kita ketemu langsung. Rasanya kemarin kan kita udah nggak mungkin untuk berbincang-bincang di WA ya Bu Yanti ya. Jadi kan kemarin kita sudah berjanji untuk bertemu di hari ini. Nah, sekarang kita sudah ketemu. Kira-kira apa nih tujuan Bu Yanti untuk membuat janji sama saya? Iya nih, Bu Nita, saya ada yang mau diceritakan nih. Ada kejadian di sekolah saya ya. Iya. Jadi ada murid saya ini keturunan orang Papua. Jadi dalam kesehariannya itu biasa menyendiri dia. Jadi kalau memang duduk sama teman-temannya itu dia pokoknya duduk sendiri, dan teman-temannya nanti ikutin gurunya, tapi dia nggak mau. Tapi kalau dia ketika marah-marah gitu, sukanya dia itu menyakiti diri sendiri, terus membanting-banting barangnya sendiri gitu. Jadi agak gimana gitu dalam hati, kenapa dia seperti itu gitu. Iya. Jadi Kalau penyebab kemarahan itu kira-kira apa Bu Yanti? yang penyebab kemarahannya yang pasti kalau dia melakukan sesuatu tetapi nanti kawannya bercerita, guru tadi Dede seperti ini, tapi temennya belum selesai menyampaikan dia udah marah duluan karena dia merasa dilaporkan sama gurunya. Iya. Jadi dia marah-marah, nanti dia akan menyakiti diri sendiri gitu. Oh begitu. Nah jadi
permasalahan yang ibu yang dihadapi berarti masalah sikap dari anak yang yang disebutkan tadi ya. Iya, termasuk Nah, sosialisasinya dia. berarti sikap dan sosialisasi dengan teman-teman yang ada di Iya. sekolah. Nah, Bu Yanti kira-kira tuh nggak kalau di rumah kira-kira seperti apa Bu Yanti? Nah, itu kalau di rumah setelah saya bertanya kepada orang tua murid dan sama teman-teman sekitar rumah dia itu jarang di rumah. Jadi kalau ketika dia di rumah, dia akan dibawa sama bundanya ke ladang. Jadi dia intensitas sama lingkungannya itu cuma sedikit. Oh begitu. Nah kalau yang Bu Yanti harapkan nih, nah kira-kira dari permasalahan yang Bu Yanti hadapi sekarang ini, yang Ibu harapkan apa kira-kira? Yang saya harapkan di sini apa ya, untuk sosial emosional anak dia seperti Dedek tadi ini, namanya Dedek ya. Jadi dia itu bisa bersosialisasi dengan teman, bisa bermain gitu. Karena kan kita kalau anak usia dini kita tidak hanya kognitif saja sebenarnya, sosial emosionalnya bagaimana dia dengan teman itu harus kita pahami juga. Tapi kalau dia menyendiri terus jadi tidak maksimal untuk sosial emosionalnya gitu. Nah, karena kejadian ini bukan hanya kemarin saja gitu ya Bu Yanti. Nah, ada nggak Bu Yanti hal-hal yang Bu Yanti sudah lakukan untuk mengantisipasi permasalahan itu? Sebenarnya ada ya Bu ya. Seperti dia itu kan karena sering menyendiri, jadi sering juga saya ajak juga pelan-pelan, dekatin kayak gitu. Cuman hasilnya kurang maksimal karena kendalanya saya tuh di situ sendirian dan murid saya banyak, jadi tidak efektif ketika saya harus memperhatikan satu orang saja. Gitu. Jadi ibarat kata kan Bu Yanti merasa bahwasanya tidak bisa fokus memperhatikan satu orang saja ya, karena Bu Yanti sendirian. Nah, kalau seandainya dari yang sudah Bu Yanti lakukan nih, terus sebelum Bu Yanti melanjutkan ke cerita yang lain nih, kira-kira nih Bu Yanti. Nah, ada nggak Bu Yanti terpikir ide-ide lain dari yang sudah Bu Yanti lakukan tadi untuk mengatasi masalah tersebut? Atau terpikir sesuatu gitu misalnya? Mungkin ada ya Bu Nita, seperti mungkin dalam hal pembelajaran mungkin ya, akan saya lakukan untuk bagaimana dia bekerja itu secara bersama, jadi otomatis dia ikut bersama temannya. Selanjutnya mungkin akan menyediakan pembelajaran yang lebih menarik, jadi dia otomatis akan ingin tahu gitu. Jadi dari situ nanti pelan-pelan baru kayaknya didekatin lagi dengan cara perlahan, kayaknya bagus deh gitu. Jadi dengan pembelajaran itu anak itu cepat gitu. Berarti yang dimaksudkan oleh Bu Yanti seperti dalam mengatasi permasalahan sosial tadi, maksudnya dengan cara memberikan belajar kelompok gitu ya Bu Yanti ya. Jadi maksudnya memasukkan anak atau si Dedek tersebut ke dalam satu kelompok, jadi otomatis dia langsung terlibat kepada teman-teman yang lain ya. Oh iya, ide yang bagus itu Bu Yanti. Dan seperti ide yang kedua tadi tuh, nah pembelajaran kreatif itu juga merupakan salah satu faktor yang dapat menarik perhatian bagi peserta didik, itu juga keren itu Bu Yanti. Nah, kira-kira nih Bu Yanti, kalau seandainya dari dua rencana tersebut, berapa sih persentasenya rencana tersebut dapat berhasil gitu Bu Yanti? Kalau dari 1 sampai 10 deh. Kayaknya 8 atau 9 itu efektif kayaknya itu. Karena belajar dari pengalaman juga ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang menarik, pasti anak akan cenderung ingin mengikuti gitu. Iya betul, ya keren itu Bu Yanti. Nah, jadi sebenarnya kan Bu Yanti udah ada ide-idenya ya Bu Yanti ya. Dan saya juga yakin ketika Bu Yanti langsung melakukan hal tersebut, nah maka apa yang Bu Yanti takutkan itu pasti bisa terminimalisir gitu ya Bu Yanti ya. Nah, dari ide-ide yang luar biasa itu, kira-kira kapan Bu Yanti nih akan melakukan aplikasinya gitu supaya Bu Yanti itu dapat mengetahui kira-kira efektif enggak ini gitu. Sebagusnya memang secepatnya ya Bu Nita. Tapi kayaknya untuk besok saya akan menyiapkan dulu ya apa yang akan saya
bagikan ke anak apa yang akan saya lakukan dengan anak. Setelah itu mungkin hari berikutnya baru saya melaksanakan apa yang akan saya lakukan gitu ya. Iya, seperti Bu Yanti ya, mungkin mengumpulkan referensi untuk pembelajaran yang interaktif gitu ya Bu Yanti ya. Ya keren lah Bu Yanti. Tapi saya yakin kok Bu Yanti dengan 2 ide Bu Yanti itu tadi, rasanya permasalahan yang Bu Yanti hadapi itu bisa teratasi gitu. Nah, ada nggak yang perlu dibantu atau kira-kira pihak mana yang akan Bu Yanti libatkan untuk membantu kegiatan Bu Yanti itu? Iya, yang pastinya saya akan meminta itu dari dukungan atau apa dari kepala sekolah pasti. Yang keduanya dari teman-teman sejawat, bagaimana saya nanti akan menerapkan dan akan berkesinambungan dengan teman-teman yang lain gitu. Terus yang ketiganya mungkin kepada teman-temannya ya, teman-teman dari murid-murid yang lain ini akan saya ajak bagaimana pembelajaran itu lebih menarik lagi. Jadi ada semuanya terlibat gitu. Oke. Nah, rasanya nggak sabar nih Bu Yanti dari cerita tadi Bu Yanti katakan. Nah, itu kan jarang juga sebenarnya Bu Yanti kalau seandainya kita menemukan kasus-kasus yang seperti itu ya, apalagi dengan temperamen yang susah ditebak juga gitu. Jadi, kira-kira setelah Bu Yanti nanti terapkan, mau nggak Bu Yanti berbagi cerita nih lagi bahwasannya efektif nggak ini kira-kira ide-ide yang Bu Yanti dapatkan tadi gitu? Nah, pastinya saya akan berbagi kepada pemirsa bagaimana nanti perjalanan pembelajaran saya ini akan saya ceritakan semuanya sama pemirsa. Oke deh. Nah sekarang nih Bu Yanti kan sudah bercerita nih. Nah kira-kira dari proses coaching kita ini apa sih yang Bu Yanti dapatkan atau Bu Yanti rasakan? Sini saya agak merasa lega ya Bu Anita. Di sini merasa senangnya juga karena yang tadinya saya memang sempat bingung nih bagaimana ya mengatasi anak ini. Setelah saya lakukan hal yang mendekati gitu, tetapi tidak berefektif gitu. Jadi sekarang sudah bercerita sama Punita, oh ternyata saya bisa loh melakukan hal yang lain gitu. Seperti tadi saya akan melakukan pembelajaran secara berkelompok ya untuk bisa dia bersosialisasi dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan karena nanti anak itu akan mudah tertarik dengan pembelajaran kita. Betul sekali. Ya jadi saya yakin kok Bu Yanti kalau seandainya nanti bisa kita terapkan ide-ide dari yang tadi Bu Yanti katakan, kita bisa mengambil langkah berikutnya, apakah kita akan mencari solusi lagi atau kalau sudah efektif berarti kan bisa kita lanjutkan. Nah kira-kira ada lagi Bu Yanti? Kayaknya untuk sementara saya akan melakukan itu dulu ya Bunita. Nanti ketika nanti ada kendalanya atau berhasilannya nanti saya ceritakan dulu sama Bunita. Oke deh, ya. Berarti besok kalau seandainya Bu Yanti sudah mencoba jangan lupa lagi ya tadi itu untuk berbagi cerita karena itu juga pembelajaran buat saya Bu Yanti. Baik. Oke deh, berarti kita ketemu lagi pada sesi Bu Yanti bercerita tentang hasil dari pembelajaran yang akan Bu Yanti aplikasikan gitu ya. Nanti saya akan menghubungi Bunita lagi ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Yanti. Baiklah Bunita. Iya, Bu Jadi Dita. saya sudah memperhatikan Bunita melakukan sesi coaching dengan Bu Yanti dan sepertinya sangat menarik sekali ya. Jadi ternyata banyak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Ya, kemudian gini Bunita. Saat saya mengamati proses tadi, kemudian saya juga udah membuat beberapa catatan ya di sini. Nah, tapi sebelum saya mengatakan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil observasi itu ada beberapa kembali yang akan saya ulang tanya sama Bu. Iya, boleh. Tadi Ibu sudah menetapkan indikator tercapaian proses coaching. Betul. Jadi indikator apa saja yang sudah tercapai? Kalau saya yang merasakan dari proses coaching tadi nih Bu Dita, rasanya 2 indikator yang tadi saya tetapkan untuk saya capai itu saya alhamdulillah sudah tercapai Bu Dita. Yang pertama itu kan saya ingin menggunakan alur kita yang sesuai dengan alurnya. Nah itu sepertinya sudah alhamdulillah sudah pas karena saya mulainya dari tujuan, lalu saya menggali tentang indikasi atau indikator kan Bu Magita, lalu saya masuk kepada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, itu juga sudah alhamdulillah tepat di tempatnya. Dan yang terakhir tadi saya sudah berkomitmen tentang tanggung jawab. Nah itu tadi alurnya alhamdulillah sudah pas. Dan yang kedua
juga saya sudah berhasil menggali ide-ide dari coach saya untuk menemukan atau menyelesaikan permasalahan dari coach itu sendiri gitu Bu Rita. Oke. Ya. Nah, kemudian apakah dalam proses coaching tadi itu sudah menerapkan prinsip dari coaching? Kalau prinsip dari coaching saya juga sudah Bu Rita. Karena tadi kan seperti yang Bu Rita lihat, nah pada saat saya coaching itu kemitraannya juga sudah terbangun, proses komunikasinya kan memang asik gitu. Tadi saya ngomong sama Bu Yanti gitu kan Bu, maksudnya memang komunikasinya dua arah, memang tidak ada tekanan dan sebagainya. Nah, terus yang kedua juga tentang berpikir kreatif. Tadi juga Bu Yanti sangat kreatif Bu, dan sangat apresiasi dengan Bu Yanti karena ternyata Bu Yanti juga sudah banyak ide-ide sebelumnya, sehingga sudah timbul lah yang ketiga tadi itu tentang bagaimana dia memaparkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya dia tadi gitu Bu. Jadi alhamdulillah juga sudah tercapai gitu Bu. Iya, sangat menarik sekali Iya. ya. Oke, nah Bu Nita, seperti apa yang Bu Nita paparkan, Iya. sesuai sekali dengan apa yang saya cakap. Alhamdulillah. Oke, jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain untuk Iya, melakukan iya coaching betul, dengan Bu boleh Nita Bu, ya. boleh. Baiklah Bu Nita, sepertinya proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prosesnya. Dan juga sudah ada alur ceritanya, kemudian dimulai dengan tujuan, ada identifikasi, kemudian juga ada rencana aksinya dan tanggung jawab. Kemudian harapan ibu dalam coaching juga sudah tercapai tadinya, dan secara umum coaching tadi sudah berjalan dengan maksimal. Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Kak, untuk masa yang akan datang nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin ibu kembangkan? Sebenarnya sih Bu, saya kurang puas tadi pada saat proses coaching tadi. Itu memang saya sudah menggunakan beberapa pertanyaan berbobot, cuman saya ingin mengembangkan kemampuan saya itu lagi, karena tadi beberapa kali saya juga masih menggunakan pertanyaan tertutup gitu. Jadi mungkin kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya agar proses coachingnya lebih keren lagi gitu Bu. Iya, benar sekali. Jadi kedepannya mungkin ada variasi-variasi terbaru lagi ya Bu Nita, Iya. teman-teman yang lain. Oke Bu Nita, terima kasih. Kemudian Iya lagi, Bu, saya yang terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas sarannya Bu dan masukannya. Yang jelas ketika kita sudah diberikan masukan oleh observer seperti yang Ibu lakukan tadi, nah kami semakin bersemangat untuk melakukan dan latihan lagi tentang bagaimana coaching yang lebih baik lagi, dan kemudian kami akan selalu optimis agar kedepannya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik dan lebih profesional lagi. terima kasih Bu Nita. Sama-sama ini bisa diterapkan di sekolah Bu Nita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, pada video yang ketiga atau peran ketiga, saya akan memerankan sebagai coach dan Ibu Mayrita sebagai coach dan Bu Yanti sebagai observer. Halo Bu Nita, Halo Bu Rita. apa kabarnya nih? Yang kemarin, jadi aku Apa masih ini? belum sehat ini Oh, karena masih gitu. penasaran, Iya. belum sempat cerita kan Bu Rita. Oke, tapi sekarang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Rita gimana? Alhamdulillah, seperti Bu Nita lihat nih masih semangat. Luar biasa. Iya. Jadi gimana nih Bu Nita cerita yang kemarin? Kan Iya, terputus. iya karena rame ya Bu Rita ya. Iya, jadi karena kemarin tuh kebetulan juga yang ingin saya sampaikan orangnya juga ada di situ, jadi nggak sempat atau nggak mungkin untuk dilanjutkan kan gitu Bu Rita. Jadi begini Bu Rita, saya mau cerita masalah si yoga. Nah jadi kan kita sama-sama tahu ya Bu Rita kalau yoga itu adalah number one-nya kelas 11 kan gitu. Nah jadi kan belakangan ini dia dari bulan Agustus kemarin sampai bulan ini dia kan mengikuti beberapa lomba. Yang lombanya itu alhamdulillah sudah sampai ke tingkat provinsi. Yang ceramah itu Bu Rita yang MTQ. Nah jadi ada kesempatan-kesempatan dia lomba, jadi kan otomatis BBM-nya tertinggal nih Bu Rita. Nah jadi guru-guru sudah mulai komplain nih Bu Rita. Jadi ya banyak pelajaran yang tertinggal begitu Bu Rita. Jadi saya selaku wali kelas itu agak keteteran gitu Bu Rita dan mengkhawatirkan tentang perkembangan pembelajarannya si yoga ini gitu. Iya.
Untuk yoga sendiri, Ibu Rita sudah pernah ketemu? Sudah. Dan dia ya waktu saya tanya itu, dia bilang seperti itu. Bahwasannya dia itu tidak mengikuti kegiatan belajar ya ketika dia melakukan lomba dan pada saat kegiatan persiapan ikut lomba gitu. Jadi pas latihannya gitu Bu Rita. Kira-kira dari kegiatan yoga kemarin itu bermasalahnya dengan beberapa orang guru? Betul Bu Rita. Jadi beberapa orang guru itu sudah memberikan statement nih Bu Rita bahwasannya sepertinya yoga ini besok nilainya susah nih gitu kan, karena banyak ketinggalan misalnya kan, tugas-tugas tidak masuk begitu. Nah jadi kan tentu ke saya sebagai wali kelas khawatir nih Bu Rita, masalahnya kan sama-sama kita tahu nih Bu Rita, kalau bisa tentu kalau anak-anak yang ikut lomba misalnya kan, apalagi membawa nama sekolah gitu kan, memang harus difahami dan kita sekolah pun kan harus memberikan ruang untuk itu gitu. Jadi saya bingung menghadapi guru-guru ini gitu Bu Rita. Gitu. Kira-kira Bu Rita, kalau Bu Rita sudah pernah berbicara dengan guru-guru ini, dia ada nggak memberikan sesuatu masukan agar si yoga ini gimana begitu? Iya sih Bu Rita, jadi kemarin kan saya sudah ngomong sama walaupun belum semua gitu. Jadi saya ngomong sama beberapa guru yang bermasalah. Ya guru itu bilangnya masih kurang yakin kalau seandainya dia itu tidak masuk karena ikut lomba saja. Nah tapi ada juga yang memaklumi kalau seandainya memang ikut lomba tapi tugas-tugasnya harus dipenuhi seluruhnya gitu. Tapi saya belum bilang sama semua guru yang komplain itu sih Bu Rita, baru sama 2 orang gitu. Dan sebenarnya teman-teman kita ini punya maksud yang baik ya Bu Rita ya. Iya, Dia nggak pengen nanti si yoga dia biasanya seseorang yang pintar juara, nanti pasti semester berikutnya merosot kan itu sebenarnya. Iya sih. Jadi kira-kira Bu Rita udah pernah nggak melakukan solusi? Ada. Jadi kemarin saya panggil siswa yang bersangkutan. Nah saya sudah melakukan pendekatan gitu ya Bu Rita. Dia juga sudah menyadari bahwasannya banyak tugas yang tertinggal dan banyak ulangan-ulangan yang belum dia lakukan. Nah dia bilang pada saat nanti setelah kondisinya sudah mulai stabil, lomba-lombanya sudah selesai, dia janji untuk ikut atau menyusul tugas-tugas yang dia tertinggal itu gitu. Bahkan sekarang sudah beberapa tugas yang dia sudah kejarkan gitu Rita. Nah yang kedua itulah yang belum saya terfikirkan gitu Bu Rita, dan saya masih ragu untuk menemui guru-guru itu apakah itu merupakan solusi yang baik atau tidak gitu Bu Rita. Tapi kalau menurut saya nih, segi yoganya sendiri dia udah berusaha loh. Iya. Ya udah kita lakukan solusinya kan. Kemudian yang kedua ini kan baru rencana tadi. Tapi rencana Bu Rita ini menurut saya sangat bagus juga. Jadi nggak apa-apa ya Bu ngomong sama guru-guru itu? Iya. Nggak apa-apa Bu Rita, karena dengan kita memberikan masukan, kemudian menggali kembali apa yang sudah dilakukan oleh anak kita ini, kan kita mendapatkan solusi dari itu. Itu bagus loh Bu Rita, keren loh. Oke. Jadi mungkin ya betul juga ya Bu Rita ya. Bisa-bisa nanti kan masing-masing guru kan memiliki jalan keluar yang berbeda tuh. Iya deh. Iya. Oke lah. Kira-kira nih dari solusi yang Bu Rita paparkan tadi, kapan nih Bu Rita akan melakukannya? Kalau seandainya memang ia terpikir betul-betul efektif Bu Rita, sebenarnya besok pun bisa saya lakukan karena guru-guru itu ada kayaknya di jam pembelajaran di kelas yoga pun sepertinya ada yang mengajar di sana gitu. Nah jadi rasanya bisa saya tanyakan atau kita konsultasi tentang masalah yoga ini kepada guru-guru tersebut. Iya, benar tuh Bu Nita. Pokoknya kalau ada permasalahan, kalau kita cepat mencarikan jalan dan solusinya, dia akan terselesaikan. Iya, betul. Oke, Bu Nita, seandainya Bu Nita melakukan solusi tadi yang kedua itu dengan menilai guru yang bersangkutan, kira-kira rentangnya untuk keberhasilan ini kira-kira dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Kalau kemarin Bu Rita, waktu itu cuma sebatas pikiran-pikiran saya saja. Makanya tidak saya lakukan karena saya kira kan tidak efektif gitu Bu Rita. Tapi setelah saya bercerita dengan kita, saya dapet feeling nih kayaknya bakal bisa berhasil sekitar 85% deh. Keren itu Bu Rita. Iya. Saya yakin Bu Rita juga pasti bisa loh. Iya. Oke. Nah, jadi nanti seandainya Bu Rita udah
melakukan solusi tadi, ingat loh cerita lagi. Oke, aman karena saya sudah berbagi cerita sama Bu Rita tentang permasalahan ini. Nah, besok setelah saya mencoba untuk tahapan-tahapan solusinya gitu, besok kita ceritakan sama Bu Rita. Oke, janji ya. Iya, baik. Oke, nih gimana nih Pak Sunita sekarang? Oh, yang jelas dari tadi saya merasa bingung gitu ya Bu Rita. Maksudnya bingungnya itu antara efektif atau tidak ya apa yang saya pikirkan gitu setelah saya cerita dan mendapat penguatan dari Bu Rita. Rasanya saya sangat lega dan sekarang lebih percaya diri untuk melakukan tahapan-tahapan yang saya rencanakan sebelumnya belum yakin, sekarang menjadi yakin. Oke. Makasih ya Bu Rita Iya, ya. sama-sama. Tapi Bu Rita ada satu lagi nih. Iya. Nah, Bu Rita butuh bantuan nggak untuk melakukan solusi untuk yang siang? Oh, saya rasa kalau dalam hal ini karena secara internal ini ya Bu Rita ya, yoga ini adalah anak bimbingan saya wali kelasnya, sepertinya saya pendekatannya individu aja deh Individu dulu. aja, oke. Takutnya kalau nanti melibatkan orang lain nanti salah persepsi gitu. Iya benar itu. Karena dia sangat sensitif nih Iya. sifatnya. Oke, ini Wanita berarti Wanita udah lega ya? Sudah lega dan terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya Bu Rita, Oke. sudah memberikan penguatan juga. Iya, saya tunggu ya Oke. minggu depan. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk bercerita. Oke, Baik. terima kasih Bu Rita. Iya, Bu Rita. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kami pada modul 2.3 dengan tema coaching. Semoga bermanfaat. Dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, terima kasih dari saya, Rini Putrianita. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran dan dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.